pasal 2 ayat 1 sampai 2, kemudian 10 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul untuk khotbah kita di malam ini, hadiah Natal untuk Sang Raja. Semua boleh bilang, hadiah Natal untuk Sang Raja. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak cara dapat digunakan untuk mengungkapkan cinta kita, kasih sayang kita, apresiasi, dan salah satunya adalah dengan cara memberi sebuah hadiah. Jadi kalau orang menyayangi, orang mengasihi, entah suami istri atau pacar, atau orang tua, atau anak-anak, kita selalu mengungkapkannya dengan cinta, memberi sesuatu untuk orang itu. Hadiah bisa diberikan dalam bentuk uang, barang, juga jasa. Hadiah barang biasanya memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung orang yang memberinya. Banyak orang kaya rela mengeluarkan banyak uang untuk memberi sebuah hadiah dan bahkan hingga terdaftar dalam hadiah termahal. Ada 3, saya catat di sini. Apa saja hadiah-hadiah termahal itu yang dicatat? Yang pertama kita lihat, ya ini adalah Tian Yak. Bapak Ibu Saudara, Anil Ambani yang merupakan orang terkaya ke-6 di India memberikan hadiah kapal pesiar yang saudara lihat itu kepada istrinya Tina. Jadi ini bukan Tina Sekawail yang anak pemuda, bukan. Kapal pesiar tersebut diberi nama Tian yang berasal dari nama Tina dan Anil. Harga kapal tersebut kalau dirupiahkan 1,13 triliun rupiah. Sehingga menjadikannya sebuah kapal pesiar yang sangat mahal. Jadi Bapak Ibu lihat tuh. Mungkin Bapak Ibu atau Bapak-Bapak sudah rencana mau buat ulang tahun Kohinoor. Permata ini dianggap sebagai permata paling sempurna. Harga permata itu setara 165 triliun hingga 298 triliun rupiah. Kalau kita dengar triliun kita susah ya. Betul? Karena kan di tangan kita cuma 5.000, 10.000. Kemudian yang ketiga, Taj Mahal adalah sebuah mahakarya spektakuler. Ini juga Bapak Gembala sudah pernah sampaikan buat kita. Dari India yang sampai hari ini masih merupakan daya tarik para wisata. Bangunan ini adalah sebuah makam raksasa pemberian Kaisar India yang bernama Shah Jahan kepada istrinya Mumtaz Mahal yang adalah seorang putri dari Persia yang meninggal dunia setelah melahirkan anaknya. Saudara lihat karena cintanya ini dibuat. Luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara yang rencana untuk ke India. Kok tidak ada yang ya? Tidak ada yang amin ya. Satu saat kalau jalan ke sana boleh ke tempat itu. Setelah pembangunan makam raksasa ini dimulai tahun 1632 dan butuh waktu 22 tahun untuk menyelesaikan. Gereja ini cuma 6 tahun. Tapi yang itu saudara lihat bangunan megah itu 22 tahun untuk menyelesaikannya. Ada 20.000 orang pekerja dan pengrajin yang bekerja secara bergantian untuk menyelesaikan makam ini. Saudara bayangkan 20.000 orang. Di sini cuma 6 orang dan Bapak Gembala dan 6 orang bekerja untuk rumah Tuhan yang besar ini. Sedangkan yang itu 20.000 orang. Total biaya untuk membangun monumen ini diperkirakan 32 juta rupiah India atau 64 juta rupiah. Tapi itu pada tahun 1653. Kita tidak tahu sekarang berapa miliar. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Hadiah yang terbaik kita lihat tadi, wow, kita bilang wow luar biasa sekali ya. Hebat sekali. Tapi malam ini kita mau belajar bahwa hadiah yang terbaik bukanlah yang termahal yang bisa diukur dengan uang saudara. Kita belajar dari satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus
menjadi juru selamat bagi kita adalah contoh pemberian terbesar dan terbaik yang pernah diberikan sepanjang sejarah manusia. Tidak ada cinta yang seperti itu. Kita tadi bilang, wow, hebat sekali ya orang itu. Tapi kita kembali kepada Alkitab. Ada satu pribadi yang hebat, penguasa alam semesta, pemilik hidup kita. Dialah Yesus Tuhan kita, mengorbankan nyawanya bagi kita. Itu bukti cinta. Jadi kalau Tuhan mencintai kita demikian, kita juga harus mencintai Dia dengan cinta yang sama. Amin. Kalau Dia mencintai kita 100%, kita juga buktikan cinta kita 100%. Itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di malam Natal yang berbahagia ini, kita akan berbicara tentang memberikan yang terbaik kepada Allah. Karena Ia terlebih dulu memberikan yang terbaik kepada kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Allah tidak main-main ketika memberi hadiah kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita juga memberi yang terbaik kepada Allah? Saudara, waktu anaknya dikorbankan itu tidak main-main loh. Kita bisa rasakan betapa cintanya tuh. Betul saudara? Betapa kasihnya. Tidak main-main cinta itu. Betul? Sedangkan katong pun suami kasih katorang apa? Kasih katorang pun baju baru atau tas baru, katong balompa sampai di bumbungan rumah. Terima kasih sayang, terima kasih ayang, terima kasih yang, terima kasih papi, terima kasih, terima kasih. Kita begitu bergelora, kita begitu senang, kita memuji, kita memuji orang yang memberikan pemberian itu buat kita. Tapi kita lihat saudara, bahwa Tuhan Yesus, Dia menjadi juru selamat itu. Dia datang ke dalam dunia, Dia korbankan nyawa buat saudara dan saya. Itu cinta saudara. Jadi kalau Tuhan cinta kita, dalam diri kita ada cinta yang bergelora. Bapak Ibu tahu cinta bergelora? Itu yang Daud bilang kan tuh. Cinta bergelora. Dia bergelora sampai setiap saat dia bisa ingat ini rumah Tuhan. Hatinya hancur merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Itu cinta bergelora. Bapak Ibu Saudara, datang malam Natal ini bukan kebiasaan atau rutin atau formalitas. Kita datang dengan cinta yang bergelora. Kita datang dengan gairah. Karena kita mau bertemu Tuhan. Mau bertemu Juru Selamat. Jadi kalau saudara menyanyi seperti tadi, tolong dong melompat menari. Bapak cuma saudara berdiri begini, saudara harus bersuka dong. Saya senang, saya bersuka. Karena saya sambut Raja di atas segala Raja. Apakah Tuhan harus berdiri begini baru saudara sembah Tuhan, puji Tuhan? Tidak perlu. Saudara harus action buat Tuhan, dangke Tuhan, sama memuji, sama menari, sama melompat buat Tuhan. Saya tidak bisa balas cinta Tuhan. Saudara punya cinta yang bergairah. Saya percaya kalau Anda pacaran, Anda ketemu Anda punya pacar, Anda tidak bisa datang seperti begini. Hei, puji Tuhan aku dapat. Tidak akan pernah. Anda akan jauh-jauh hari siap diri. Anda akan bergairah. Anda akan menanti waktu itu. Dan Anda akan datang dengan pakaian yang bagus. Dan dari jauh Anda sudah berlari. Anda akan peluk Anda punya kekasih. Anda akan cium dia. Anda akan bersuka cita. Dan tidak peduli dengan orang di sekeliling Anda. Saya heran Anda datang sini. Cuma begini. Wow. Saya di rumah boleh tanya anak-anak saya menari tiap pagi buat Tuhan. Saya menyembah Tuhan, saya bersuka dengan Tuhan. Kalau saya tidak hidup alam supranatural, saya akan menangisi suami saya. Serata setiap saya berjalan gemar itu terus. Tapi bilang, setan roh jahat, kau dengar? Saya punya suami sudah dimuliakan di hadirat kekudusan Bapa. Engkau pergi dalam nama Yesus, Tuhan jadi suami buat saya. Karena setiap pagi saya berjumpa Tuhan, saya punya gairah, saya punya sukacita. Saya tidak tanya malam kudus, sunyi, tidak. Ingat dalam susah, tidak saudara. Saya akan datang, ku menang, jadilah kuat. Itu saya memerintah diri saya, jadi kuat Leli, jadi kuat. Saya tidak perlu tangis yang terjadi. Atau saya datang sini, saya begini-begini. Lalu pikiran saya tempat lain. Kalau saudara memuji Tuhan, pikiran tempat lain. Saudara lagi menyembah berhala. Berhalanya apa? Orang yang saudara sementara lihat di pikiran Anda. Jadi kalau saya mau menyembah Tuhan, suami saya punya wanita dalam nama Yesus, saya taruh jatuh pergi. Saya tidak menyembah engkau, saya menyembah Allah saya. Jadi kalau Anda datang di gereja ini, datang dengan gairah. Saya mau memuji Tuhan. Saya mau berjumpa Tuhan. Saya punya gelora yang dalam. Saya punya gairah. Saya ingin berjumpa Tuhan. Saya mau Tuhan. Kalau dapat Tuhan, dapatkan semua. Jadi jangan rayakan Natal seperti tradisi, kebiasaan. Jangan saudara. Saudara harus datang dengan gairah. Ya Tuhan, kalau Tuhan tidak selamatkan saya, gimana hidup saya?
Saya selalu begitu saudara. Tuhan terima kasih. Kalau tidak Tuhan tidak selamatkan hidup saya, sejarah hidup saya berubah. Saya tidak akan pernah ada di sini, berdiri di sini. Amin saudara. Saya akan jadi orang susah dan menderita. Ketika saya berubah, Tuhan pulihkan hidup saya. Saudara kira saya berdiri di sini lalu naik di sini. Jauh hari Tuhan sudah lihat saya, Magdalena, kamu susah, kau menderita, orang hina kamu, orang tidak peduli dengan kamu, orang tidak tahu apa yang kamu buat. Tapi aku tahu. Kalau saya menyembah, Tuhan bilang buat saya, orang di gereja tidak tahu kamu buat apa. Tapi aku melihat kamu. Kamu mengorbankan banyak waktu untuk duduk bersafaat. Untuk orang-orang di gerejamu, untuk dunia, untuk bangsa. Untuk orang-orang lain. Untuk misionari-misionari. Kau mengorbankan banyak waktu. Dari pagi saya bangun sampai jam 12 atau setengah 1 atau jam 1. Itu selesai waktu saya dengan Tuhan. Jadi kalau Anda telepon saya jam itu tidak bisa. Saya lagi berjumpa Tuhan. Jadi saya harap di malam Natal jangan datang dengan tangisan air mata. Jangan datang ingat aduh kue belum buat, aduh kacang belum, aduh gorden belum pasang, aduh. Kalau Anda seperti itu, Anda lagi menyembah berhala. Berhalanya apa? Kue. Berhalanya gorden. Berhalanya apa lagi? Pohon terang yang belum bikin. Saya percaya Ibu Dina pohon terang siap di rumah. Sejauh-jauh hari saya perlu pusing pikir akan lagi. Saya pohon terang, lihat pohon terang ini saja. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, itulah sebabnya di malam Natal yang bahagia ini kita akan berbicara tentang memberikan yang terbaik kepada Allah. Karena Allah sudah terlebih dulu memberikan yang terbaik bagi kita. Yohanes 3:16 tadi. Saudara, Allah tidak main-main memberikan hadiah kepada kita. Jadi tadi saya punya pertanyaan, kalau Allah serius, kalau Allah begitu mengasihi kita, apakah kita juga yang sama mengasihi Allah? Saudara, waktu saya punya ulang tahun, saya ingat, biasakan ulang tahun saya, suami saya bawa saya luar negeri. Itu bukti cintanya. Suami saya tidak pernah panggil saya sayang, yang, ayang, mami, mama. Tidak pernah. Jadi kalau Anda punya suami model saya itu begitu sudah. Bukan nonseng. Romantis, itu mereka romantis. Saya punya suami punya surat cinta buat saya masih ada. Kemarin Pastor Lady baca sacubi-sacubi. Jadi dia tidak pernah bilang sayang. Jadi kalau saudara punya suami saya bilang sayang, ayang, yang kado saja. Dia sih suka bilang akan, nanti dia kasih akan dengan dia saya punya sepatu baru, jalan-jalan luar negeri. Itu sudah. Ya jadi saudara yang kekasih saya ingat, ada waktu ulang tahun saya tuh bermacam-macam lah orang memberkati saya, kasih doa, kasih segala macam. Tapi dari semua pemberian yang orang berikan bagi saya sangat bersuka cita dengan salah satu orang yang dia kirimkan selamat ulang tahun buat saya itu dari India, dari Paul sama Chan. Dia berkata buat saya, betapa luar biasanya engkau wanita yang mencintai Tuhan. Engkau adalah alat khusus yang diciptakan oleh Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya. Hari-hari hidupmu akan lebih mulia dari hari-hari sebelumnya. Dan kami sebagai keluarga merayakan hari kelahiranmu, wanitanya Tuhan. Saudara, kata-kata ini selalu inspirasi saya, motivasi saya untuk tetap maju. Karena saya percaya bukan dia berbicara ini nubuatan. Dia hamba Tuhan diurapi, dia hidup supranatural. Dan saya percaya hari-hari hidup saya akan lebih mulia dari sebelumnya. Itulah sebabnya saya terus berjuang. Karena saya percaya setiap nubuatan itu akan terjadi. Dan memang sekarang saya merasakan hidup berbahagia. Saudara diberkati. Ya jadi engkau wanita Tuhan yang ada di gereja ini. Engkau itu wanita Tuhan. Berhenti untuk duduk ratapi nasib. Berhenti untuk menangis. Di hari Natal ini mari kita bersuka cita. Amin. Di hari ini kita bersorak. Kita bersukaria di hadapan Tuhan. Dari awal, sejak awal peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Orang Majus, saudara, orang Majus ini bukan orang Kristen. Orang Majus atau orang kafir ini, mereka tahu secara pasti melalui ilmu pengetahuan mereka bahwa bayi yang baru lahir di Bethlehem itu adalah seorang raja, seorang juru selamat. Tahukah saudara apa yang mereka persembahkan kepada Yesus? Mari kita lihat Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini ada 3 pemberian terbaik dari orang Majus atau orang kafir ini kepada Yesus. Yang pertama,
mereka memberikan hidup mereka kepada Yesus. Matius 2 ayat 11a. Kata sujud menyembah adalah sebuah sikap pengagungan. Jadi kalau kita bilang menyembah, sujud menyembah, itu sikap pengagungan. Penundukan diri kepada orang yang di atas kita. Penundukan diri yang untuk pribadi, satu pribadi yang kita anggap sebagai Tuhan. Yang kita anggap sebagai penguasa hidup kita. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, kita sujud menyembah, berarti sebuah sikap pengagungan, penundukan diri kepada satu pribadi yang dianggap sebagai Tuhan dan penguasa hidup kita. Ketika orang Majus sadar bahwa bayi yang ada di depan mereka itu adalah seorang raja, seorang juru selamat, mereka langsung memberikan hidup mereka kepadanya. Saudara, saya harap saudara kalau menyembah Tuhan itu hormati Tuhan. Jadi kalau kita bilang kita menyembah, kita berikan penghormatan, pengagungan. Amin saudara. Penundukan diri kepada Allah kita. Hadiah terbaik yang bisa kita berikan di hari yang berbahagia ini adalah berikan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Supaya dipakai sesuai dengan rencananya dan bukan rencana kita. Amin saudara. Roma 12 ayat 1 kita boleh lihat. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan adalah persembahan, pemberian, kado, hadiah terbaik yang Anda bisa berikan kepada Tuhan. Jadi kalau bilang persembahkan hidup, itu persembahan saudara. Ya malam ini saudara persembahkan hidup saudara buat Tuhan. Supaya Tuhan pakai saudara sesuai dengan rencananya. Kasih hidup ini buat Tuhan. Supaya Tuhan tuntun saudara punya hidup. Jangan jadi orang Kristen yang sudah bertobat tapi tidak pernah ada perubahan hidup. Kasih diri untuk Tuhan supaya Tuhan ubah hidup kita. Untuk menjadi alat yang ajaib di tangannya. Jangan Anda sudah lama di gereja tapi begitu-begitu tidak ada perkembangan. Alkitab berkata itu adalah pemberian yang berkenan kepada Tuhan. Dan bahkan disebut sebagai ibadah yang sejati. Sebab itu di malam yang berbahagia ini, mari kita memberikan kado yang terbaik kepada Sang Juru Selamat kita. Kado yang terbaik, apa yang Bapak Ibu bisa berikan kepada Yesus? Serahkanlah hidupmu seutuhnya supaya Tuhan pakai. Kasih diri nih per Tuhan supaya Tuhan pakai. Jangan cuma datang di gereja duduk diam pulang. Jangan. Apa sih yang saya bisa buat di gereja ini? Amin. Beta bisa bikin apa di gereja ini ya? Mama mau butuh beta kah? Jadi di hari yang bahagia kita serahkan hidup kita. Tuhan ini hidup saya. Saya tidak mau hidup percuma di bumi. Saya mau buat sesuatu untuk Tuhan di muka bumi. Supaya waktu Tuhan panggil saya pulang, saya punya sesuatu untuk saya bawa. Jangan Anda di gereja tapi tidak buat sesuatu untuk Tuhan jadi penonton. Itu tidak benar. Anda datang di gereja menjadi murid Tuhan di gereja. Anda harus bekerja. Anda harus memberikan sesuatu. Anda harus buat hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Gereja ini punya Tuhan. Jadi lakukanlah sesuatu. Serahkan hidupmu. Setelah tadi waktu saya siapkan firman Tuhan ini. Dari kemarin memang. Tapi tadi waktu saya lihat. Saya lagi tulis lihat. Saya ingat seorang misionari namanya Ibu Priscilla Glodson. Ini orangnya orang Kupang. Tapi beliau akhirnya menikah dengan hamba Tuhan dari India. Dan mereka pulang ke India. Dan beberapa hari lalu Pastor Lady kasih tunjuk saya. Beliau juga lagi sakit. Jadi sebelum suami saya meninggal juga sudah ketemu dengan anaknya itu, sudah bincang-bincang dan tanya saya juga dan mama ibu ini begitu mengenal saya. Jadi saya pernah ingat beliau datang untuk bicara khotbah tentang misi dan setiap saat kita lihat acara pelayanan misi. Jadi kita terinspirasi terus untuk berdoa, untuk memberi walaupun waktu itu kita masih pemuda, belum kerja, tapi kita selalu saya selalu berdoa dan juga saya memberikan uang untuk pelayanan misi. Itu dari saya masih sekolah yang belum bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara, ibu ini singkat cerita beliau ini orang dari Kupang tapi susah, miskin. Nah salah satu saat ada acara KKR di kampungnya. Entah itu ibadah Natal, saya sudah lupa. Tapi saudara tahu, datanglah banyak anak-anak dari Kupang. Dan ada yang pakai sendal, ada yang pakai baju cuma biasa. Dan singkat cerita ibu ini berkata bahwa ketika mereka ditantang untuk memberikan apa yang ada pada mereka buat Tuhan. Karena ada satu semacam karton begitu, palungan untuk diberikan. Nah teman-temannya itu datang bawa uang.
Tapi saudara, ibu itu berdiri dan dia berkata buat Tuhan, Tuhan saya tidak punya apa-apa. Tuhan lihat saya tidak punya sendal. Saya punya baju juga tidak layak. Jadi bajunya juga tidak bagus ya. Kemudian kakinya tidak ada punya sendal, tapi semua teman-teman punya sendal. Tapi beliau tidak. Lalu mereka datang bawa persembahan. Lalu antre bawa, teman-temannya pergi. Lalu dia berdiri di palungan itu dan dia berkata, Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Saya miskin, orang tua saya juga miskin. Sendal saya tidak ada, baju saya juga begini. Saya tidak punya apa-apa untuk saya kasih buat Tuhan, untuk persembahkan. Lalu dia bilang buat Tuhan, Tuhan, saya cuma punya tubuh ini. Dan saya mau kasih tubuh saya ini buat Tuhan. Tuhan terima saya, karena hanya ini aku punya. Saudara lihat, saya tadi ingat kesaksian itu, saya bilang Tuhan terima kasih. Kadang-kadang orang yang tidak kita pikirkan itulah yang terhina, yang tidak terhormat, tidak berarti itulah Tuhan panggil untuk masuk dalam rencana Tuhan yang agung. Singkat cerita, ibu itu sekolah selesai di Kupang, dia terpanggil untuk kuliah di Batu Malang I3, dan di sana dia bertemu dengan hamba Tuhan dari India, dan hamba Tuhan itu membawa menikah dengan ibu Priscilla, dan mereka pulang ke India. Berapa hari Pastor Edi kirim fotonya itu, dan saya berdoa untuk beliau dalam keadaan sakit yang memang sudah usia lanjut. Saudara lihat, dia masih kecil tuh, belum sekolah, pakainya kotor, tidak punya sendal. Tapi dia bilang Tuhan, dia merespon panggilan Tuhan. Saya tidak punya apa-apa Tuhan, tapi ini kita punya tubuh. Kita kasih untuk Tuhan. Tuhan pakai dia seumur hidupnya. Dia menjadi hamba Tuhan yang dipakai dahsyat, bukan saja di Indonesia, tapi juga sampai ke India. Saudara diberkati. Saudara jangan bikin hidup nih percuma. Jangan. Kita harus buat sesuatu untuk Tuhan di muka bumi. Amin saudara. Saudara saya masih muda tuh, saya melayani Tuhan kiri kanan tanpa dikasih uang. Tidak punya uang saudara. Jadi saya bilang untuk anak muda, kalau sekarang kamu punya uang, kamu punya makanan, kamu punya keluarga, itu beruntung. Saya punya orang tua tuh jauh, tapi dari masa muda itu saya sudah cari Tuhan. Di dalam lubuk hati saya ada gairah, ada cinta yang dalam untuk Tuhan. Saudara diberkati. Saya dari masa kecil itu saya rindu Tuhan saudara. Satu kelaparan yang dalam ada di hati saya. Gimana ya cari Tuhan itu, gimana berjumpa Tuhan. Sampai satu saat saya pergi ke Ambon, saya bertemu orang sidang jemaat Allah di pasar. Karena tante saya bawa saya ke pasar, saya lihat mereka menyanyi. Saya bilang Tuhan, saya suka yang begini. Yang tepuk tangan menyanyi, kan di kampung tidak ada. Dan saya senang lihat hal itu. Dan pada akhirnya saya bertobat terima Yesus. Dan saya masuk dalam rencana Tuhan. Jadi saudara saya senang dari dulu menyanyi melompat. Saya bergirang dengan Tuhan. Saya bilang Tuhan kalau Tuhan tidak angkat saya ada di kampung. Kalau Tuhan tidak angkat saya lagi tanam kasbi. Mewarisi pekerjaan orang tua saya tanam kasbi dan di kampung. Hutannya itu jauh ada yang dekat. Makanya kalau saya pergi ke hutan saya bilang Tuhan sebenarnya saya suka kerja yang begini. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, engkau mungkin tidak punya apa-apa seperti anak ini. Tapi engkau punya hidup. Dan saya percaya Anda tidak punya apa-apa. Anda punya ada apa-apa. Anda punya harta, Anda punya rumah, Anda punya uang, Anda punya jabatan. Saya mau bilang Tuhan kasih itu untuk engkau dengan tujuan supaya engkau jadi berkat. Bukan engkau perkaya diri dan keluarga. Bukan engkau mau bandingkan, lihat ini saya hebat, saya berhasil. Tidak saudara. Tujuan Tuhan berkati kita supaya kita jadi berkat. Di rumah Tuhan untuk orang-orang kudus. Dan orang-orang membutuhkan pertolongan Tuhan. Saya diberkati? Ya, jadi mari kita belajar memberi, melepaskan berkat. Sampai betapun suami mati itu, dia pun hati cuma bagaimana tolong orang. Bagaimana bawa orang di gereja, bagaimana bawa orang mengenal Tuhan. Bagaimana, dan beta punya laki punya hati yang sama. Bagaimana orang dibawa mengenal Tuhan. Bagaimana anak-anak muda diselamatkan. Bagaimana orang-orang ini dipulihkan. Bagaimana menolong mereka. Itu yang kami pikir ide apa Tuhan. Yang kami bisa buat untuk membawa generasi ini masuk dalam rencana Tuhan. Karena ini tidak gampang saudara. Tidak gampang untuk membawa orang, menggiring orang untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Karena kita sudah berakar terlalu lama dalam tradisi.
Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya harap di malam Natal ini, di malam yang berbahagia ini, kita persembahkan sesuatu untuk Raja kita. Kita persembahkan sesuatu untuk Allah kita. Kita berikan yang terbaik buat Dia. Amin. Kita meresponi firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan. Seperti Ibu Priscilla itu. Dia masih kecil tapi dia meresponi. Tuhan, ini aku Tuhan. Ini tubuhku, aku tidak punya apa-apa. Pakai aku Tuhan. Jangan kita hidup percuma di muka bumi, saudara. Waktu Tuhan sudah dekat. Tiba-tiba datang seperti pencuri, Anda tidak pernah tahu. Kalau Anda hidup dalam kepekaan, Anda akan melihat tanda-tanda zaman. Dan Anda mulai mempersiapkan diri. Seharap umur 40, 50, 60 tahun, mari berhenti hidup berdosa. Kasih hidupmu buat Tuhan. Jangan berkata umur saya panjang, tidak. Karena setiap orang sudah ditentukan waktunya. Jadi kalau Anda tidak bersesuatu untuk Tuhan, sangat menyesal. Karena Anda hidup di dunia ini, tidak lakukan apa-apa. Yang kedua, saudara, mereka memberikan yang terbaik kepada Yesus. Jadi bukan saja hidup mereka, tapi persembahan juga. Matius 2 ayat 11b. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali jenis-jenis logam yang ada di dalam dunia ini. Besi, baja, kuningan, apalagi aluminium, tembaga, perunggu, perak, dan lain-lain. Tetapi hanya emas sajalah yang disebut emas mulia. Kenapa disebut emas mulia? Karena nilainya, prestisenya, martabatnya, kedudukannya tidak bisa disejajarkan dengan logam-logam lainnya yang ada di dalam dunia. Emas jauh di atas semua logam. Amin, saudara. Jadi dong kasih kafir itu, dong kafir, saudara. Bukan dong jemaat hidup Ambon. Orang Majus itu kafir, sen tahu Tuhan. Tapi dong tahu berikan yang terbaik untuk Raja di atas segala raja. Jauh-jauh hari dosu siapkan akang untuk datang buat perjalanan jauh. Kasih emas, kasih mur, dan kasih kemenyan. Mereka tahu menghormati otoritas. Mereka tahu menghormati raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara, kemenyan sering disebut dengan olibanun. Itu adalah aroma wewangian berbentuk kristal yang digunakan dalam dupa dan parfum. Jadi kutun cium akang kemenyan itu harum. Sedangkan mur adalah damar yang harum baunya yang dipakai untuk dupa. Luar biasa bukan? Bayangkan bahwa emas, kemenyan, wewangian itu, dan juga mur, damar yang harum. Ahli-ahli perbintangan ini tahu persis etika dan sopan santun dalam hal memberi kepada Tuhan. Terus saudara, jauh-jauh hari itu siap emas. Dia bilang, aduh Tuhan kasih emas. Aduh kasih kemenyan, kasih mur. Rugi, kasih jual berapa. Tapi mereka sopan, mereka tahu etika dalam hal memberi kepada orang yang ada di atas. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Tuhan memberi kepercayaan kepada saya setelah suami saya dimuliakan di hadirat kekudusan Bapa. Mungkin ada yang datang tidak mengenal suami saya Pendeta John Subaida. Beliau sudah dimuliakan di hadirat kekudusan Bapa. Lalu tugas dan tanggung jawab diberikan kepada saya. Dalam keadaan goncang itu saudara, saya sangat tergoncang. Sangat saudara. Tapi saya bersyukur buat Tuhan. Dalam kegoncangan saya ada orang-orang yang menopang saya, berdiri buat saya. Puji Tuhan. Dalam keadaan goncang saya berbicara buat Tuhan. Waktu saya penyembahan di rumah. Dengan korwila saya, Pendeta Caroline Mahali. Lagi penyembahan saya bilang, Tuhan, apa yang saya mau buat? Saya tidak sama seperti suami saya. Dia bisa semua. Saya tidak. Saya tidak Tuhan. Tapi dalam keadaan goncang itu, Tuhan ngomong buat saya, 3 hal kamu harus buat Leni.
Dan saya bilang satu saja buat saudara. Yang pertama, tingkatkanlah pujian dan penyembahan di rumahku, di gerejamu. Karena aku mau menghirup wewangian di gerejamu. Aku mau hirup ukupan wewangian. Aku mau hirup ukupan harum di gerejamu. Gereja ini sudah pujian penyembahan. Tapi Tuhan bilang buat saya, tingkatkan. Karena aku mau hirup sesuatu. Jadi tadi waktu saya baca kemenyan dan mur, damar yang harum itu. Tuhan ingatkan saya untuk bicara buat saudara. Kalau datang per Tuhan, bawa harum. Bawa keharuman. Bawa sukacita. Bawa sorak-sorai. Kalau Anda menari itu, menari memuji Tuhan. Itu Tuhan cium. Tuhan lihat ke bawah, wow, mereka lagi bersukacita. Mereka lagi puji saya, mereka lagi menyembah saya. Tingkatkan itu. Masuk dalam alam Tuhan, alam supranatural, kamu sudah melakukannya. Sekarang kamu bawa itu dari rumahmu masuk di gereja. Dan saya bilang itu untuk semua hamba-hamba Tuhan. Ketika kami mulai melakukannya, yang dari awal kita bosan, kita tidak suka, tapi pada akhirnya saudara lihat, ketika kami masuk alam supranatural, yang saudara saksikan itu, katon sem perlu berjalan lain. Percari saya, siapa ada sakit di rumah sakit, siapa yang mati, mari ketemu cek, kajar rumah tangga ke gereja, tidak. Tuhan bilang, Leni, saya tinggal doa dong, saya nubuatan pedong, penglihatan supranatural kasih, lalu suruh dong berjalan, karena jiwa sudah pinggir jalan, tinggal ambil dong bawa masuk di gereja. Dan saya bilang buat mereka, Bapak ajar kalian, setiap saat pergi rumah sakit untuk berdoa untuk orang sakit. Mereka sembuh, mereka udah datang di gereja. Dan saya bilang, Bapak ajar itu bagus, Bapak itu masa kita menanam. Waktu tanam itu paling setengah mati, tidak ada hasil. Waktu bapak saya di kampung tanam itu kasbi 6 bulan, tunggu 6 bulan tidak ada hasil. Nanti 6 bulan baru kita tuai hasilnya. Jadi saya bilang masa dengan bapak itu masa kerja keras. Bapak latih saudara untuk kerja keras, untuk berjuang. Bapak latih saudara untuk jadi pintar, bisa bikin apa sekarang? Bisa bikin toh Bapak Roni, bisa bikin besi, bisa. Bapak Ren juga bisa. Pastor En apalagi sudah bisa tahu semua. Jadi Bapak sudah persiapkan mereka semua dengan pikiran-pikiran cerdas. Bagaimana buat bangunan rumah, bagaimana bikin ini segala tetapnya. Dan sudah diajari firman Tuhan. Yang keras yang membuat mereka jadi orang ulet. Dan sekarang mereka tinggal jalan. Ada banyak kesaksian. Saya kemarin juga kaget itu bulan lalu. Kenapa sih center kelas lari-lari di Bapak punya mobil sini? Saya bilang, Mami ini ada apa kok center kelas datang di gereja kita? Anak kecil siapa yang bikin acara di gereja ini? Datanglah 2 orang, saudara, 2 mobil besar. Ini mereka cari siapa? Kami cari Pastor An. Kita mau bawa kado buat Pastor An. Ini anak-anak jalanan yang dia ketemu mereka di jalan waktu dirumbuatkan. Pergi, kamu akan mengajar banyak anak. Kamu pergi sekarang cari mereka ada di pinggir jalan. Katakan Yesus mengasihi mereka. Dan setelah situ dia buru-buru pergi. Saudara tahu Tuhan tuntunnya kemana? Bukan di sini dalam kota. Datang di Nania sana. Ada sekumpulan anak muda dia dapatkan mereka. Dia katakan Yesus mengasihi kalian, saya datang untuk kalian. Mereka kaget. Kalau begitu mari kita ke rumah. Di sana ada berapa belas orang? 15 orang kalau tidak salah. Kemudian dia mengajar mereka. Sampai saat ini ada juga sudah masih youth. Lalu orang-orang yang saudara lihat urak-urakan. Tapi mereka datang, mereka peluk. Mereka bilang, Ibu Gembala ketemu foto Ibu Gembala. Ayo mari. Itu urak-urakan semua saudara. Saudara, tapi di hati saya bilang, dangke Tuhan. Mereka belum terlambat. Dangke Tuhan, mereka belum terlambat jauh jatuh. Mereka ditolong. Saudara diberkati. Itu supranatural saudara. Oh kalau saudara natural ini mama saya otak. Di mana saya ketemu berjalan apa anak muda itu? Tapi yang kita bicara supranatural. Jadi saya melihat belakangan ini begitu banyak jiwa-jiwa yang kami bawa. Tinggal kami berjalan dapatkan mereka. Saya ingat juga tuh saat 2 minggu lalu ya. Yang dari Pastor, yang Pastor Ewin juga tidak tahu kok ibu itu. Pastor Ewin akan melayani orang di Pastor. Tek, banyak terlalu jadi saya lupa juga. Dan beliau pergi dapat itu orang yang saya masuk gereja kemarin 2 minggu, 3 minggu lalu mungkin. Itu hasil daripada supranatural. Di mana Tuhan bicara pergi lawan mereka. Ambil mereka sudah duduk itu. Ini masa menguning.
Ini masa di mana kita ambil mereka. Kalau kita terlambat, setan dapatkan mereka. Mereka akan hancur. Jadi Tuhan bilang, jalan ketemu mereka. Lapan mereka ada di sana. Saudara, itu supranatural. Dan sekarang ini Tuhan tidak bekerja lambat lagi. Karena waktunya sudah singkat. Ini masa percepatan. Waktu Tuhan sudah dekat. Jadi kalau Anda lama-lama pakai natural, Anda tidak bisa masuk di dalam penuaian yang besar. Anda akan lihat, loh kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Ya bisa dong. Karena yang buat itu Tuhan, bukan kita. Kita cuma alat. Jadi kalau Anda tidak bergerak dalam alam supranatural, dalam alamnya Tuhan, saya mau katakan Anda sama sekali terlambat. Saudara, lihat di kota ini banyak orang butuh Tuhan. Banyak orang perlu Tuhan. Saudara, kalau saya layani anak-anak dari kecil, remaja sampai orang dewasa, saya begitu heran kok anak-anak kecil. Saudara, anak-anak kecil bisa melakukan hubungan intim, itu anak kecil, saudara. Sampai saya merasa jijik. Jadi saya bilang, orang tua yang punya anak, tolong mama-mama berdiri dan bersahabat untuk anakmu. Kalau engkau tidak berdiri bersahabat, Anda tidak akan pernah dapatkan mereka. Nanti setan yang nampas mereka. Jangan Anda berkata semua baik. Tidak. Tidak semua tidak baik. Jadi kalau Anda yang bekerja cari uang, tolong perhatikan anak-anak Anda. Anda pergi lama, Anda tidak tanamkan firman Tuhan, anak-anak Anda akan hancur. Setan tangkap mereka. Dan belakangan ini saya melihat itu banyak aborsi di mana-mana, persinahan di mana-mana. Dan saudara, kalau tidak cepat tangkap mereka, iblis yang tangkap. Dan Tuhan bilang, sesudia donto, seseng nasihat donto, dom bundara tatumpa di ose. Narkoba di mana-mana. Homoseks. Saudara, saya ngeri ya, itu anak-anak, ada beberapa anak sekalian. Saya kok bisa, ini anak bisa lakukan hubungan homo ya. Saya sampai rasa, saya tidak percaya saudara, tapi itu terjadi. Jadi mama-mama yang jam balaga dan tap-tap basar. Ini mama punya nyong, mama pekerja nyong pakai. Beta bilang per mama-mama, waktu itu dulu ajaran firman Tuhan. Lalu perhatikan kalau dia mau pakai saudara punya tapi perhatikan baik-baik. Karena kejatuhan anak-anak pakai mama dan bapak punya. Di sana ada film-film porno. Di sana ada gambar-gambar telanjang. Lalu orang itu berkata buat saya, mama beta lihatkan beta mama. Lalu beta bikin akan beta saudara. Saudara, kalau bisa beta lemas beta bisa terjatuh pingsan. Saudara, di akhir-akhir zaman ini, zaman akhir roh setan bekerja dengan luar biasa. Dia goncangkan kita dan anak-anak kita. Dia bekerja dengan hebat untuk hancurkan kita. Makanya setiap pagi saya berdoa tingginya dalam nama Yesus. Kayak saya berjalan lalu kayak mau berribut di rumah kah. Kayak saya mulai pikir kata Bapak John kah. Atau berangkat dari beta punya rumah. Setan, saya pikir tidak boleh ambil keuntungan. Saudara harus siap dalam peperangan. Harus usir dia pergi. Tadi saya lagi di belakang, seorang anak bilang, mama, beta sudah pas serangan, mama. Wah, beta yang kuat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, setan beta ikat pergi. Beta lepaskan damai, sukacita, kesembuhan. Masuk, saya tidak apa-apa. Amin. Iblis selalu membelokkan kita untuk takut. Iblis selalu ambil keuntungan untuk membuat kita tidak percaya Tuhan. Tapi saya percaya malam ini Anda sembuh. Anda yang sakit apa saja, sementara firman Ali sampaikan Anda sembuh. Sembuh. Aku lepaskan kesembuhan. Syukur. Jadi itu yang kami kerjakan di gereja ini. Itulah sebabnya saudara lihat begitu banyak hal yang terjadi di gereja ini. Saudara yang kekasih, Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Rindukanlah hadirat Tuhan. Rindukanlah alam Tuhan. Karena alam itu buat kita bahagia. Saudara, hadirat Tuhan itu bikin katong senang. Bikin katong sukacita, bikin katong kuat. Kalau Anda duduk nganga itu judi, gambar-gambar porkas, saudara akan stres, tertekan, gila. Apalagi pasang nomor supaya dapat uang, mau pergi balik kado. Mau pergi balik baju Natal. Saudara jadi gila. Saudara ada di hadirat Tuhan. Saudara akan senang. Saudara akan sukacita. Hadirat Tuhan itu bikin katong sukacita, saudara.
Saudara, biar uang banyak, harta banyak, rumah bagus, rumah mewah, tapi yang ada dalam hadirat Tuhan, saudara muka kering. Tapi saya lihat di sini semua muka-muka bercahaya. Hadirat itu bikin katong kuat. Hadirat Tuhan itu bikin katong tetap segar. Hadirat Tuhan itu bawa katong untuk melihat kemenangan, melihat mujizat. Jadi jangan terlalu susah di hidup, amin. Seringkali kita anggap remeh masalah persembahan. Kita anggapnya biasa saja. Kalau memasukkan persembahan ke dalam kolekta bukan hal penting, mengapa Yesus mau duduk di bait Allah? Lalu Yesus perhatikan. Lalu Yesus bicara. Kalau Yesus taruh perhatian untuk sesuatu, itu berarti itu penting. Amin. Mengapa memberikan persembahan kepada Tuhan di gereja dianggap Yesus sebagai sesuatu yang penting? Karena bagaimana seorang memberi kepada Tuhan akan menunjukkan seberapa etis dan sopan sikap orang tersebut kepada Tuhan. Saudara ingat dalam Markus 12, janda itu Tuhan perhatikan dia. Orang-orang taruh uang banyak. Janda ini tidak punya apa-apa. Dia cuma punya uang yang ada itu saja. Dan Tuhan bilang, luar biasa janda ini. Pribadi yang terbaik dalam hal memberi yang terbaik buat Tuhan. Janda ini memberikan yang terbaik yang ada padanya. Yang ada apa-apa lah itu dia punya saja semua. Dia memberi yang terbaik kepada pribadi yang terbaik. Saudara, pribadi sekelas Yesus pantas menerima yang terbaik dari kita. Dan orang Majus bukanlah orang kaya. Mereka orang-orang berilmu. Itu ilmuwan. Tapi mereka tahu memberi yang terbaik. Jadi jauh-jauh hari kita mau Natal kita siapkan. Kita mau bawa buat Tuhan pribadi yang mulia. Amin. Melalui peristiwa Natal Tuhan ingin mengajar kita. Bahwa sekalipun mereka bukan termasuk orang-orang dari golongan atas. Tapi mereka tahu apa yang harus dan layak mereka berikan kepada Raja di atas segala raja. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu Yesus bukan? Kita semua tahu siapa Yesus. Sebab itu mari kita hargai posisinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan jalan memberi yang terbaik baginya. Pantaskah uang-uang belanjaan yang kita anggap tidak terpakai, kita persembahkan kepada Tuhan di hari spesial ini? Kita kucak-kucak uangnya. Sampai itu orang-orang yang hitung uang batu baringus hampir lalu seng corona. Karena buka akang begini tuh, buka tampias kiri kanan. Makanya saya sudah jauh-jauh hari bilang, Pastor An tolong ya, dibuat begini. Persembahan sukarela, persembahan syukur, persembahan persepuluhan. Taruh nama di nomor. Jangan lalu uang akan, jangan pegang akan bebas. Ini juga uang keluar. Kalau yang belum dapat dikasih. Kalau saudara mau bawa persembahan persepuluhan, taruh di situ. Kalau 2 di atas tidak, ya tidak. Yang penting taruh di situ. Supaya uang saudara itu teratur. Saudara kasih uang buat Tuhan tuh akan bersih. Saya punya dompet satu tuh khusus untuk uang, untuk persembahan. Perpuluhan saya cari rapi, semua bersih. Saya bilang dikasih tuh tolong jemaah serika akang serika uang-uang itu supaya masuk di amplop nih licin. Oke? Kalau saya ada serika di bawah, gereja punya ada ibu yang pegang. Lalu serika lah taruh di sini supaya rapi. Jadi saya harap ya bersih uangnya. Jangan dikucak-kucak. Saudara bayangkan, saya percaya itu pasti Thomas Maturesi, makanya saudara bikin begini. Thomas Maturesi itu kan bikin begini toh. Pas persembahan datang short. Sementara merah-merah ada di dalam ini nih, mati panglimpah, saya kasih akang. Gitu. Jadi saya harap uang-uang tidak boleh dikucak, dikasih rapi. Amin. Ya. Kadang kita samakan posisi Tuhan sama dengan tukang parkir. Kita kasih tukang parkir 5.000, kita kasih Tuhan juga 5.000. Kadang kita kasih tukang parkir 5.000, kita kasih Tuhan 2.000. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan sangat marah ketika umatnya tidak etis dan tidak sopan dalam hal memberi. Kita lihat Malaki 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Kalau saya bilang beta ini saya pun bapa, mana saya pun hormat per beta? O saya kasih itu uang Thomas Maturesi, saya ramas akang. O saya pilih kotor-kotor, saya taruh akang per beta. O saya lipat akang kecil, o saya buang per beta.
Kalau aku ini Bapamu, tunjukkan rasa hormat dalam hal kamu memberi buat aku. Amin Bapak Ibu yang ada di balkon, amin. Tunjukkan rasa hormat bahwa ini saya memberi yang terbaik buat Tuhan. Kemudian Malaki 1 ayat 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Bawa kambing mata buta pincang-pincang. Bupati bilang, hei berangkat dari sini. Biasanya pun usir pun kambing yang usir semua berangkat dari sini. Amin. Jadi saudara, berikanlah terbaik buat Tuhan. Amin. Di dalam dompet kita itu kan ada banyak uang toh. Kan ada merah, ada biru, ada hijau, dan ada putih, dan ada Thomas Matulisi. Saudara mulai pikir ini mau taruh mana nih? Antus bilang katong nih. Beta bilang bukan par saudara, par beta, par Tuhan, supaya Tuhan berkati saudara. Beta subikin angka, makanya beta ajar saudara perbikin supaya saudara diberkati. Amin. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan itu Bapa, mari katong tunjukkan rasa hormat peran Tuhan. Jangan bikin Tuhan sama dengan tukang parkir saudara. Uang sukotor baru katong kasih. Uang sisa-sisa baru kasih. Uang belanjaan dulu baru katong kasih. Katong hormati Tuhan dalam hal memberi. Karena Tuhan suka si Tuhan punya hidup untuk kita. Saya percaya kalau orang berjuang untuk hidup kita, kita akan ingat dia sampai mati. Karena budi baiknya. Budi tidak bisa dibalas saudara. Kita akan terus mengingatnya. Itulah sebabnya kalau Tuhan berikan nyawa buat kita, di malam yang spesial ini, kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Yang saudara bilang, mama ini khotbah-khotbah uang terus, khotbah-khotbah uang terus. Beta harus khotbah saudara. Supaya saudara itu diberkati. Waktu saudara lepaskan berkat, saudara diberkati. Saudara kira orang itu kasih tempel di beta biasa-biasa. Beta stempel orang banyak-banyak dulu. Betul saudara? Beta tempel orang yang uang-uang dulu. Makanya uang masuk beta pentangan. Amin saudara. Kalau saudara tidak bisa lepas, bagaimana Tuhan mau kasih tempel di tangan saudara? Betul? Bukan kalau akan pikir. Karena kikir pun limar. Tidak perlu pikir-pikir kalau kita lepaskan berkat saudara. Terus saya mau bilang berkat itu mengalir luar biasa. Setiap kali saya lepaskan berkat, ibu ini untuk ibu. Wow. Saya tidak cari loh saudara. Saya tidak pernah minta. Tidak. Setiap saat ada saja. Jadi beta ajar saudara, kalau saudara punya, mari lepas. Itu saudara lagi tabur benih, nanti saudara tuai akang asal kuat. Amin saudara. Saudara memberi itu perhitungannya banyak sih. Jangan saudara, kalau kita melepaskan berkat, lepas. Pertanyaan saya buat saudara, berapa lama Anda hidup di dunia ini? Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Sebab itu selama hidup di dunia ini, mari kita menyenangkan hati Tuhan. Saya tadi bilang buat anak-anak saya di belakang tuh, waktu saya mau bernyanyi mereka, saya bilang, layani Tuhan dengan segenap hati nak. Karena momen ini tidak akan terulang di tahun depan. Tahun depan sudah berbeda. Jadi kalau hari ini kamu menari meloncat sukacita, kasih yang terbaik. Makanya saudara lihat tadi dong kasih yang terbaik tuh. Ya, luar biasa tadi tuh penyembahan pujiannya luar biasa. Saya bilang tahun depan sudah berbeda. Kita harus mengikuti kegerakan Roh Kudus yang bekerja. Dan setiap masa berbeda-beda. Jadi saya lihat hari ini mereka kasih yang paling terbaik. Apalagi ada cowok cakep di antara gadis-gadis cantik. Jadi mereka luar biasa saudara, berbeda. Mereka menyanyi api Tuhan turun. Katon tak bakar. Katon menari meloncat. Karena api tidak bisa katon diam. Kalau api dalam diri katon bakar. Soalnya lihat air kalau mendidih, air yang mendidih lalu duduk sunyi senyap. Tidak. Kalau air sampai mendidih, begitu. Ini tukang-tukang mendidih sebelah sini nih. Makanya api Tuhan bakar mereka. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak tahu kapan kita pulang. Itulah sebabnya mari kita gunakan setiap kesempatan untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita tinggalkan kebiasaan hidup kita yang salah. Kebiasaan kita yang hidup berdosa, hidup dalam tabiat-tabiat dosa.
Kita tinggalkan hidup dalam persinahan, perselingkuhan, percabulan, pornografi, seks bebas, aborsi, onani, masturbasi, narkoba, judi, kebohongan, kemunafikan. Di malam yang berbahagia ini kita tinggalkan hidup itu. Kalau Anda mau lihat berkat Tuhan besar mengalir, tinggalkan hidup yang demikian. Itu tidak punya faedah, saudara, justru Anda menderita. Tinggalkan hidup egois, penting diri sendiri, berpusat hanya untuk diri. Hati kikir, hati kau aja. Tinggalkan kebiasaan itu. Tinggalkan hati yang keras, tegar tengkuk, tidak mau berbalik dari jalan hidup yang salah. Hati yang dendam, hati yang iri hati, sakit hati, kepahitan. Sama bilang untuk wanita-wanita yang ada di gereja malam ini. Salah satu daripada wanita kena kanker, entah payudara, entah kanker kandungan. Salah satu adalah kepahitan. Jadi simpan pahitan lo lama wanita-wanita. Pahit yang memantu, pahit yang ipar, pahit yang laki, pahit yang tetangga, pahit yang teman kantor, pahit yang anak-anak, pahit yang memantu. Saudara, saya sarankan saudara minum air papaya. Selalu pahit bikin muka. Saya ujang pohong bikin muka, saya ujang pohong miring muka, saya ujang pohong. Aduh, kadang-kadang saya bilang ini seleb. Aduh, orang-orang pengen lucu di gereja. Saya ujang panas bikin muka. Ini sebenarnya mau apa sebenarnya? Tapi saya percaya di sini tidak ada, itu di lain tempat. Jadi itu mau bilang suami-suami, sayang bini tuh stop pardidu sudah. Stop lihat perempuan-perempuan jahat nanti diambil saudara uang. Kasih uang tuh per bini biar bini pegang uang di hati senang. Begitu. Saudara perempuan ini dia suka pegang uang saja per lia akang. Ya. Jadi kalau Anda mau lihat Anda punya istri itu buka gigi, kasih uang di tangan, kasih di dia pun tangan. Jangan suka bilang, jaga itu saja per sebulan punya, jangan. Saudara tidak perlu ancam dia, saudara kerja buat siapa? Kasih dia punya tangan itu. Nanti dia akan senang, dia bersuka cita. Begitu. Ini saya pegang akan sampai, Pak mau balik baras, kasih 25.000. Pak mau balik pijat tanah, 10.000. Saya benci hidup begitu saudara. Saya minta maaf dari bapak-bapak, tapi saya tidak suka hidup begitu. Karena suami saya setiap bulan dia kasih saya punya uang di tangan ini. Ini Magdalena Osi pegang uang nih. Osi atur saja akal, yang penting beta yang anak-anak ada makan lalu dia uang sekolah. Itu saja. Jadi Osi mau kasih parsapa, kamu mau kasih orang kan terserah. Yang penting jam makan ada makanan. Oke? Jadi bapak-bapak beta bilang stop bapak-bapak yang ada sini ke karir Ambon. Beta bilang bertobat sudah, sampai sudah. Kasih uang tuh Pak Bini pegang akal. Bikin dia muka bercahaya, bikin dia senang. Dan untuk ibu-ibu yang sepegang uang itu pegang akal baik-baik. Jangan mata keronjong. Mau kasih boros itu uang. Pegang akan berdoa supaya Tuhan berkati. Supaya saudara punya suami percaya saudara. Dapat uang dari laki, dan sepa. Dapat uang dari nasi, dapat uang dari laki, nasepa, tapak kuda. Saudara kayak kaki tatado. Begitu. Mau kasih habis uang itu. Pak, uang so habis pak. Nah kemarin baru kasih tuh. So habis pinat sepa nih akang. Ajak teman-teman pada makan rujak. Balaga saudara laki kerja setengah mati. Oke? Saya percaya Anda diberkati. Sekali lagi untuk bapak-bapak air hidup Ambon. Siapa yang bertelinga dengar beta bicara. Kasih uang per bini pegang akang. Kasih ATM per dia pegang akang. Amin. Ya. Beta serius saudara, beta sakit hati lihat bapak-bapak pegang-pegang uang. Lalu bini seperti pembantu rumah tangga. Tidak boleh, itu Anda punya istri loh. Itu dia teman pewaris. Dia itu teman pewaris yang Tuhan kasih buat Anda. Sayang istri Anda. Buat dia senang dan bahagia. Belum tahu kapan Tuhan panggil saudara. Sebab itu buat baik untuk dia. Peluk dia, cium dia. Kasih dia uang. Antar dia kemana kalau dia mau kemana, mau makan rujak. Pikirin dia, bikin dia senang. Karena kalau dia senang, dia akan layani Anda juga dengan baik. Amin. Bukan beribu-ibu. Amin bapak-bapak.
Yang di balkon mulai dengar. Amin bapak-bapak. Sebelah sini yang kuat-kuat toh. Sebelah sini nih yang kuat. Karena bikin akang, makanya bertobatlah kamu. Karena kerajaan sorga sudah dekat. Memiliki hati yang penuh belas kasihan, hati yang berkorban, hati yang suka memberi, hati yang suka membagi, hati yang murah hati itu hati Bapa. Kalau ketemu pun Bapa murah hati, katong juga anak murah hati. Amin, tapi saya bikin. Yang terakhir saudara, mereka rela melakukan apa saja untuk berjumpa Yesus. Bapak ibu saudara, menurut catatan Alkitab, orang-orang Majus itu berasal dari satu daerah yang non jauh di sana, di sebelah timur Yerusalem. Para pakar menyatakan bahwa kemungkinan besar mereka adalah orang Persia. Jarak Persia ke Yerusalem sekitar 700 km. Ketika di Persia mereka belajar dari ilmu pengetahuan mereka bahwa seorang raja, seorang juru selamat telah lahir di Bethlehem. Maka mulailah mereka menyiapkan perjalanan mereka untuk mencari sang juru selamat. Berapa lama mereka mencari bayi itu? Saudara, 1 tahun baru ketemu dengan Yesus. Perjalanan panjang, tapi tidak membatasi mereka untuk berjumpa Yesus. Perjalanan panjang, tapi tidak membuat mereka tawar hati. Perjalanan panjang, tapi justru membuat mereka rindu, bergairah untuk berjumpa dengan Yesus. Perjalanan mereka dari Persia ke Timur Tengah mencari juru selamat. Makan waktu, makan tenaga, makan makanan, makan uang, makan korban perasaan. Karena hari-hari mereka pergi dalam jangka waktu yang panjang dan harus tinggalkan pekerjaan, istri, dan anak-anak. Ini adalah gambaran sikap pengorbanan. Mereka rela lakukan apa saja yang penting berjumpa Yesus. Bapak ibu saudara, mulai malam ini, mari kita buat komitmen untuk setiap minggu. Saya harus ada di gereja, berada di GKRI Air Hidup Ambon untuk beribadah. Bukan saja malam Natal, tapi setiap minggu saya akan ada di gereja ini, saya tidak akan absen. Saudara dengar apa kata Raja Daud, Mazmur 122 ayat 1. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Amin. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke GKRI Air Hidup Ambon di Pasar Tagalaya. Ada pesta rohani di sana, ada Tuhan di sana. Kita akan mengalami kesembuhan di sana, akan mengalami mujizat di sana, akan mengalami promosi di sana. Aku senang. Itu satu kesenangan. Jadi kalau orang aja saudara ke gereja ini, hati seperti Daud, saya senang, saya mau pergi, saya bergairah, saya suka cita, saya mau pergi. Yang kedua, Mazmur 84 ayat 2. Mazmur 84 ayat 2 tuh dia bilang begini, bahwa dia punya hati itu hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Daud punya hati itu hancur merindukan pelataran Tuhan. Saudara, Daud itu raja, pemimpin yang besar. Dia kaya, punya semua saudara. Tapi di dalam diri Daud ada satu gairah, ada satu kerinduan, ada satu kehausan untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara, ini orang kaya punya semua berjumpa Tuhan. Lalu kita cuma gete-gete saudara. Tapi balagu. Mereka sampai gereja, oh saya mau pergi. Saudara, balaga begitu. Saudara, kalau ikut Tuhan tuh harus punya gairah. Seperti tadi saya bilang. Daud memiliki gairah, memiliki jiwa, ada gelora cinta dalam diri Daud untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi saya mau bilang di malam Natal ini, mari saudara dan saya punya hati yang bergairah. Di hati ini ada gelora cinta untuk Tuhan. Gelora untuk beribadah kepada Tuhan, gelora untuk menyanyi buat Tuhan, gelora untuk menyembah Tuhan. Ada rasa gairah yang membara. Amin saudara. Coba saudara periksa, saudara punya hati, betul hati bergairah kasih. Coba periksa. Jangan lihat tamang, lihat diri nih. Nah, betul hati gairah kasih. Ada gairah, ada sukacita. Kalau Daud orang kaya, Daud pemimpin, punya semua harta kekayaan. Dia merindukan Tuhan, dia bergairah dengan Tuhan. Hatiku hancur merindukan pelataran-pelataranmu. Hatiku hancur rindu rumah Tuhan. Itu artinya ada satu gairah, ada satu gelora yang kuat. Saya harus pergi ke rumah Tuhan. Saya harus pergi ke sana. Apapun terjadi, saya tinggalkan, saya harus pergi dulu beribadah kepada Tuhan. Jemaat Air Hidup Ambon, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan sayang kita. Itulah sebabnya dia mau berkati kita. Tapi dia mau saudara dan saya ada di sini. Kita ada di gereja ini, kita beribadah, memuji, menyembah. Baru dia lepaskan berkat buat kita. Kita rindu diberkati, tapi kita tidak mau menghormati Tuhan.
Kita datang ibadah sudah selesai, kita datang puji-pujian sudah selesai, kita datang ibadah sudah mau hampir selesai, kita tunggu, oh sen, saya tidak akan datang untuk puji-pujian, saya datang untuk firman Tuhan. Oh sen, saya tidak akan dengar orang ini berkhotbah, saya akan datang untuk doa syafaat. Saya mau bilang saudara, tidak etis, tidak sopan. Anda datang mulai awal, supaya Anda mengalami hadirat Tuhan. Lewat pujian penyembahan, Anda menyembah. Sebabnya di malam yang berbahagia, mari kita buat komitmen untuk menunjukkan sikap hormat dan cinta kepada Sang Raja Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dengan cara pertama, kita komitmen untuk memberi hidup kita seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi Yesus. Amin. Katakan yang terbaik, berikan yang terbaik. Bilang saudara punya nama. 1, 2, 3, Leni berikan yang terbaik. Yang ketiga, komitmen untuk berjumpa dengan Yesus di setiap ibadah Minggu Raya. Dan semua yang percaya katakan,